25 kelas B akan menyampaikan materi tentang turunan parsial. Sebelum masuk ke dalam materi, izinkan kami memperkenalkan diri kami terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rofi Taufik Hidayat dengan NPM 207006003. Perkenalkan, nama saya Hilmi Aziz dengan NPM 207006059. Pengertian turunan parsial. Sebuah fungsi matematika peubah banyak adalah turunannya terhadap salah satu peubah atau variabel dengan peubah lainnya yang dipertahankan atau konstan. Turunan fungsi f x, y terhadap x dengan memperlakukan y sebagai suatu tetapan disebut turunan parsial fungsi f x, y terhadap y. Turunan parsial z sama dengan f x, y terhadap x ditulis du per du x, z sama dengan du per du x, f x, y sama dengan f x, y. Definisikan du per du x, z sama dengan du per du x, f x, y sama dengan fx, y sama dengan limit h mendekati 0, fx tambah h, y dikurangi f x, y per h. Untuk turunan parsial, notasinya atau penulisannya dapat secara umum dituliskan sebagai z sama dengan fx, y seperti yang dijelaskan pada contohnya. Nah, untuk selanjutnya turunan parsial untuk x-nya dapat dituliskan dengan do f, nama fungsinya do f per do x, yaitu do f per do x ini merupakan turunan parsial ya fx, y terhadap x dengan memperlakukan y sebagai tetapan atau konstannya, sehingga do f per do x ini dibacanya turunan parsial fungsi fx, y terhadap x. Nah, selanjutnya ada do f per do y, yaitu sama saja, tapi ini fungsi turunan parsial terhadap y dengan memperlakukan x-nya sebagai konstan atau tetapannya, dibacanya fungsi f x, y terhadap y. Untuk soal nomor 1, z sama dengan x kuadrat ditambah y pangkat 3. Yang ditanyakan yaitu do z per do x. Ketika z diturunkan terhadap x, maka y bersifat konstan, sehingga nilai y tetap. Lalu kita turunkan x kuadrat menjadi 2x. Ketika kita menurunkan z terhadap y, maka yang menjadi konstan yaitu nilai x. Dan kita turunkan nilai y pangkat 3 menjadi 3y kuadrat. Selanjutnya untuk contoh nomor 2 yaitu z sama dengan sin x y. Nah, untuk turunan terhadap x-nya do z per do x, karena y-nya sebagai konstan maka tinggal y cos x y. Nah, selanjutnya untuk turunan terhadap y-nya do z per do y sama dengan x cos x y. Untuk soal nomor 3, z sama dengan x tambah y per x min y, maka do z per do x. Untuk kasus ini diubah terlebih dahulu menjadi bilangan rasional. Setelah itu menggunakan aturan hasil bagi. Misalkan U per V menghasilkan do z per do x 1 dikali x min y x ditambah y dikali 1 per x min y kuadrat. Setelah itu dijumlahkan menghasilkan min 2y per x min y kuadrat. Z per do y diturunkan menggunakan aturan hasil bagi menghasilkan 1 dikali x min y min x ditambah y dikali min 1 per
X min Y kuadrat. Maka setelah dijumlahkan menghasilkan 2Y per X min Y kuadrat. Untuk contoh soal nomor 4 yaitu Z sama dengan GX, Y sama dengan X kuadrat plus Y kuadrat. Nah, untuk turunan parsialnya do Z per do X sama dengan 2X. Nah, dari mana 2X ini? Dijelaskan menggunakan limit, yaitu untuk limit H mendekati 0 ya, kita substitusikan saja nilai-nilainya sehingga kita dapatkan di bawah yaitu 2XH plus H kuadrat per H. Nah, H nya ini dieliminasi sehingga didapatkanlah itu 2X plus H. Nah, H nya ini kita substitusikan saja, yaitu H nya sama dengan 0, jadi 2X plus 0 sama dengan 2X.